Halo pemirsa TVR Parlemen, what's up? Kembali lagi dengan saya Ubed di sini di mana ini? Di mana nih, Bro? Di apa ya? Apa newsroom ini? Lu coba handle lah itu. Iya Mau sih, iya coba sih. opening nih tadi, Iya, gantiin si Bro Alfat nih tapi malah jadi fail gini. Ya kan ngetes lah anak media sosial sekali-kali biar bisa Iya, opening. Waduh, Iya, iya. waduh. Ya pemirsa, ini masih bersama dengan Parlemen Newsroom ya, tentunya di biasa Parlemen Newsroom akan membahas terkait dengan isu-isu yang tentunya dekat dengan masyarakat dan bagaimana DPR RI menyoroti. Masih bersama Agung Hidayat nih dari media cetak dan website. Ada Agung, ada Ubed ini sampai lupa program, gue lupa teman sendiri nih. Ubed Faurizal dari media sosial DPR RI dan Ada yang kurang nih satu nih. satu lagi belum Makanya. datang. Iya. Kemana? Nuki udah siap belum? Si Naik apa? gimana? Pakai baju tadi. Udah selesai dari tadi nungguin Yalah. kalian. Iya, Openingnya lama lama banget. banget sih pakai openingnya. Ya, ini namanya juga kita lagi belajar opening. Kita kehilangan yang paling ganteng loh. Loh, Oh, yang paling cantik. jangan gitu Oke, dong. Gak dan- enak saya. Masih bersama Nuki Tampu Bolon dari TVR Parlemen. Oke, jadi gimana nih? Parlemen Newsroom mau bahas apa nih untuk episode kali ini nih? Jangan langsung ngegas. Santai dulu tanya kabar. Ubed udah makan belum gitu. Mau Oh ngegas iya. aja. Ini udah saking gemesnya nih mau menunjukkan bagaimana Tahan. kinerja DPR, menyuarakan apa yang sedang rame di masyarakat, kemudian betul. menyampaikan dari fungsi pengawasannya ke pemerintah. Bisa. Nah, di masa sidang ini, itu masa sidang kemarin tuh ada 3 isu yang kayaknya menarik dan itu dekat di masyarakat. Ya. Dan DPR baru sudah langsung gaspol untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ada isu terkait dengan wacana impor sapi perah 1 1 juta. juta ya. 1 Ya. juta. Kemudian juga ada terkait dengan tindak tanduk polisi akhir-akhir ini. Kita bilang oknum polisi lah ya. Kemudian juga yang ketiga ada dengan kenaikan PPN di Januari 2025. Tapi kita akan membahas terkait dengan wacana impor 1 juta sapi perah. Nah, kayaknya nih Agung kemarin dengar-dengar beberapa kali liputan terkait dengan impor sapi perah ini. Ada nggak statement menarik yang menyatakan bahwa penolakan terkait dengan impor 1 juta sapi perah ini? Karena di data ini impor sapi perah ini kan untuk memenuhi makan bergizi gratis, betul ya? Iya, Alfred, memang soal makan bergizi gratis itu memang jadi apa ya, sorotan begitu legislatif ini, apalagi itu program pemerintah yang cukup besar. Nah, sebelum soal impor sapi itu kita harus tahu dulu nih, sebelum itu kan memang rame di media sosial kan postingan kayak peternak sapi membuang sapi, apa membuang susu sapi, membuang susu sapi maksud. Sapinya dibuang dia nggak Oh, sapi itu gimana ya? Keberatan. Membuang susu karena saking tidak ada yang mau menyerap itu, pasar nggak ada menyerap. Sampai-sampai netizen ada yang agak sedikit nyinyir gitu, kok dibuang gitu aja, kenapa nggak dibagi-bagiin gratis? Tapi kan alasan peternak itu sulit juga untuk mendistribusikan, itu butuh biaya. Nah, kami kebetulan di tim kami sempat mengangkat ini jadi headline di buletin gitu. Salah satunya anggota legislatif Ketua Komisi 4, Ibu Siti Hadiati Soeharto atau yang Ibu Titi Soeharto ya, Bu Titi Soeharto itu sempat meninjau peternakan sapi di Lembang. Oh, langsung Kebetulan ya, dia timnya langsung di ditinjau Lembang. ya. Iya. Kemudian di situ ada meninjau langsung peternak sapi, dan memang di situ dengan sadar bahwa positioningnya Komisi 4 itu adalah mendorong untuk pemerintah itu menciptakan regulasi yang lebih memihak terhadap peternak lokal, terhadap produk susu sapi lokal begitu. Jadi jangan disia-siakan begitu. Apalagi nih ada salah satu pengamatan anggota ya, tim yang berangkat bukan ke Lembang sih, ke Pasuruan, karena ada tim juga yang ke Pasuruan. Anggota legislatif yang bilang ternyata sebenarnya kalau ditelusuri hasil dari produksi susu sapi lokal kita mampu kok mencukupi kebutuhan paling nggak 80% kebutuhan sapi, susu sapi. Tapi datanya kita, katanya petani kan, jadi peternak lokal itu hanya bisa mencukupi 20% sampai 2029. Nah, itu yang perlu ditelusuri terutama di industri pengolahan sapinya ya. Seperti apa sebenarnya. Jadi memang perlu langkah-langkah yang strategik, dan memang itu yang didorong oleh anggota legislatif agar ini nggak disia-siakan. Jangan sampai peternak ini sudah habis-habisan, modalnya keluar untuk bisa beternak sapi kan tidak mudah ya. Dan juga udah diperah sapinya tapi nggak ada pasar yang mampu menyerapnya begitu. Tapi karena info yang gue baca juga terkait dengan tadi ada
peternak ya. Peternak itu kan yang di Boyolali yang dibuang tadi sampai Ya. 50.000 liter. Itu susu dibuang, kemudian mereka berdemo bahkan sampai mandi susu. Ya kan? Itu karena kan dari IPS atau industri produksi dari susu itu membatasi karena udah ada wacana pemerintah ini mau impor. Asumsinya sih seperti itu. Nah, kalau dari media sosial DPR RI dari wacana ini apa yang ditemukan? Nah, jadi kita menaikkan 2 konten kunjungan kerja anggota Komisi 4, yaitu pertama di Pasuruan dan di Boyolali. Oh, langsung. sama. Ya. Oh iya. Nah, di Boyolali sendiri anggota DPR ini bertemu langsung dengan ketua atau juga organisasi asosiasi peternak susu sapi Indonesia gitu. Nah, di situ memang Komisi 4 berkomitmen untuk menjembatani komunikasi antara peternak sapi dan juga dengan IPS, industri pengelola susu. Ya, kayak gitu. Dan juga Komisi 4 sendiri waktu selain di di Boyolali, waktu di Pasuruan juga berkomitmen untuk mendorong gitu IPS ini, industri pengelola susu sapi, untuk yaitu menggunakan susu-susu lokal dan juga untuk ini nanti program-program susu makan bergizi gratis kan gratis, pasti akan memerlukan banyak stok susu yang banyak kan. Mereka juga mengedepankan untuk menggunakan susu-susu lokal, dan juga mungkin selain itu juga program-program CSR dari industri-industri tersebut juga harus bisa menggunakan susu-susu lokal seperti itu sih. Oke, kalau misalkan lihat dari pemberitaan juga bahwa impor yang direncanakan pemerintah ini kan juga melibatkan swasta. Jadi tidak melibatkan APBN. Nah, dari TV Parlemen ada nggak statement terkait dengan wacana ini, atau mungkin dari impornya atau seperti apanya, atau terkait dengan pelibatan APBN-nya ada nggak sih anggota yang berstatement terkait dengan itu? Sebenarnya dari TV Parlemen juga kita memproduksi berita sama ya, kayak dari Metak maupun Medsos, karena sama-sama kita jalankan dengan Komisi 4. Jadi kayak dari 2 tempat itu fokus anggota itu sebenarnya sama, perlu regulasi sih. Mungkin kalau kayak tadi Agung sama Ubed udah bilang, satu poin yang mau gue tambahin tuh regulasinya, karena yang tadi itu dibilang dibatasin. Oke. Jadi yang membatasi siapa? Kan pemerintah yang tadi tuh mau ada pembatasan penyerapan oleh IPS itu kan. Nah, Komisi 4 tuh pengen tuh jangan dibatasin. Justru harusnya si IPS ini itu diwajibkan menyerap dulu nih dari lokal. Utamakan yang lokal. Prioritaskan menyerap yang lokal. Kalau Komisi 4 tuh kayak Pak Abdul Haris tuh juga bilang. Terus ada Pak Riono ya, kalau yang saya ingat itu juga dari pemberitaan itu. Baru bahkan salah satu juga ada yang ngomong tuh soal kasih pelatihan ya, kalau nggak salah. Wakil Ketua Komisi 4 juga ada bilang, itu justru harus dikasih pelatihan ke peternak sapinya. Kenapa? Karena biar mereka itu selain menghasilkan susu yang berkualitas, mereka juga tahu mengolahnya. Jadi selain diserap industri, si peternaknya juga bisa mengolah untuk dianya sebenarnya tambahan dia. Itu jadi Komisi 4 memang sama ya fokusnya mereka dari 2 tempat yang kita jalankan didatangin ini. Ini kan ada dari Brazil, ada dari Kongo. Dan apa ya, sebenarnya miris sih, maksudnya kita negara yang sebenarnya bukan lautan tapi kolam susu ya. Nyanyi lu sekarang. Iya. Kolam susu literally mungkin kalau susunya beneran ada ya, banyak ya. Iya, makanya tapi kok ini susu aja sampai harus impor. Dan untuk karena memang ada program makan bergizi gratis itu tadi kan, yang 15.000 jadi 10.000. Karena sebenarnya kan periode lalu tuh gue pernah ini ikut sama Komisi 7 ya, waktu itu menangani perindustrian juga memang tetap. Itu ada, kita tahu ada salah satu perusahaan susu yang sudah terkenal yang besar itu. Mereka juga sebenarnya mengembangbiakan peternakan susu yang dia itu memberdayakan peternak lokal. Dan dia bilang untuk kebutuhan mereka sendiri tuh bisa mereka cukupin. Bahkan dari setelah mereka mencukupi, mereka memberikan ke peternak itu untuk boleh jual nih ke pabrik, ke IPS lain. Secara kualitas juga aman. Tapi kan dia tetap prioritas kan ke perusahaan ini harus yang baiknya dulu. Nanti yang sisanya dia boleh jual nih. Jadi kan sebenarnya di dalam negeri kayak itu, Komisi 4 bilang, dalam negeri ini sebenarnya harusnya bisa mencukupin. Tapi kembali regulasi itu kenapa tidak berpihak pada peternak. Itu yang Komisi 4 mau sih kalau dari poin yang gue perhatikan dari berita-berita yang teman-teman. Ya semoga ini dari DPR ini terus mengawal ya terkait dengan bagaimana jalan tengahnya. Apakah memang harus impor sapi perah ini sebanyak 1 juta. Kemudian kalau misalkan harus impor, nanti nasib para peternak ini
juga perlu diperhatikan ya. Jadi DPR ini tentu berkomitmen untuk terus mengawal itu. Tapi memang ironis sebenarnya sih soal susu ini, Iya. apalagi program makan bergizi gratis dicontohkan oleh wakil presiden kita udah bagi-bagi susu kan di Udah beberapa simulasi. sekolah, simulasi Per seperti Desember kan itu. 150 lokasi kan. Oke. Jadi kalau sampai kita harus impor sapi perah di tengah gencarnya kampanye pemerintah untuk swasembada pangan, Swasembada pangan. rasanya tuh nggak kurang make sense. Ya semoga ini terus menjadi perhatian DPR untuk mengawal bahwa Pak Prabowo selaku presiden kita menginginkan swasembada pangan. Kemudian DPR juga mengawal untuk bagaimana mengurangi impor lah. Impor nggak cuma impor dari sapi, tapi juga dari bahan pokok atau apapun. Semoga benar-benar tercapai, tidak hanya angan-angan. Swasembada pangan tidak hanya angan-angan. Lanjut kita terkait dengan isu yang tentu ramai, bahkan sampai beberapa hari ini ada lagi kejadian. Sampai kemarin sebelum kita syuting ya. Iya loh, ada lagi kejadian. Ini Masih terkait institusi ini. oknum polisi nih, yang akhir-akhir ini kan lagi pada kenapa sih ini polisi? Jadi ada di Sumatera Barat ya, itu oknum polisi, tembak polisi. Kemudian di Semarang, Jawa Tengah itu ada Siswa. siswa SMK ditembak langsung oleh polisi di tengah jalan ya kan. Kemudian yang terbaru kemarin nih, ini di Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Tengah, Palangkaraya ya. itu oknum polisi menembak warga. Iya. Dan di saat naik taksi online ya. Iya. Nah, dan DPR sendiri pun dari oknum-oknum polisi ini sudah bekerja pemirsa, dengan melakukan rapat dengar pendapat dengan waktu menembak SMK kan memanggil langsung Kapolres Tabes Semarang. Kemudian kemarin yang belum lama ini ya, itu Komisi 3 juga memanggil dari Kapolda Kalteng ya. Kemudian juga yang di Sumatera Barat, bahkan Komisi 3 DPR langsung terjun mengunjungi dari Polda Sumatera Barat. Ya Bet, terkait dengan oknum polisi yang ada yang menembak warga, siswa, bahkan polisi menembak polisi, gue tahu kayaknya lu ada info deh, karena lu sempat liputan kan ke Sumatera Barat. Nah, bisa diceritain nggak? Ya, jadi kemarin kan sempat ada viral ya, dan juga rame di berita terkait penembakan polisi dengan polisi di Padang, Sumatera Barat. Di Solok. Ya. Solok, Sumatera Barat. Nah, kunjungan itu Komisi 3 dipimpin oleh Bapak Ahmad Syaroni. Kita terbang ke Sumatera Barat. Di sana kita bertemu dengan Kapolda dan juga jajaran Kapolres di Sumatera Barat. Dari situ ya Komisi 3 mencari tahu apa sih motif dari tragedi polisi tembak polisi tersebut. Dan di situ memang ada indikasi bahwa ada oknum polisi yang ikut atau terlibat dalam tambang ilegal seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya Komisi 3 menyimpulkan bahwa ini memang ya harus dibersihkan gitu. Dan Komisi 3 meminta agar Kapolda ini mau untuk memberantas tambang-tambang ilegal di sana, dan hal tersebut disambut baik, dan di depan Bapak Ahmad Syaroni para Kapolda dan juga Kapolres di sana berjanji akan membasmi tambang ilegal. Dan ya walaupun Komisi 3 bukan penyidik ya, mereka tidak bisa gitu mengeluarkan statement atau harus menyelesaikan permasalahan itu, cuman mereka mendorong agar masalah-masalah tersebut tidak terjadi lagi. Lanjut Fat, waktu itu ada lagi kasus yang polisi tembak pelajar, ya kan? Oh, yang di Semarang. Lu berangkat juga? Ya. Lu juga yang berangkat? Enggak. Tapi aku liputan di sini karena kan dipanggil. Kayaknya senang banget ngeliput isu ini kan. Sebenarnya karena ditugasin aja sih. Jadi ya gimana dong? Siapa tahu kan cita-cita terpendam gitu kan. Iya, siapa tahu dulu kecil pengen jadi polisi, terus kalau misalkan ada isu yang polisi, gua aja liputan. Iya, menawarkan diri. Karena tinggi badan nggak sesuai aja sebenarnya ini. Jadi nggak apa-apa bisa jadi polisi. Iya. Oke, lanjut. Nah, kemarin kan dipanggil tuh Kapolres Semarang ke Komisi 3, dan di rapat tersebut mereka minta penjelasan bagaimana sih kronologisnya. Versinya banyak kan itu? Iya. Versi Kapolres Tabes. Ya benar. Versi Kapolres Tabes sama versinya Polda kan? Tempat dan berbeda di situ kan di situ di video tersebut kan dipaparkan bahwa memang si mahasiswa itu
diindikasi habis tawuran seperti itu. Terus ada Oke. video-video yang diputar di situ dan ternyata Kan di waktu di Komisi 3 kan juga statementnya itu masih tawuran, bahkan menunjukkan Iya. bukti-bukti nggak sih kayak celurit Iya, itu kan masih ada kan iya, di terus rapat kemarin itu. Iya, dan beberapa organisasi remaja bukan preman ya, apa ya? Geng-geng. Geng-geng. Geng-geng remaja itu juga dijabarkan di situ. Ada Oke. nama-namanya gitu. Kemarin sempat Iya. disampaikan dan ternyata memang setelah diselidiki bukan. Tapi Belum dapat kondisi ini masih yang terkait yang Solok itu kan apa? Solok. Yang di Solok, Solok. yang Solok, polisi Sumatera Barat. tembak polisi itu kan memang Komisi 3 menyoroti soal institusi Polri khususnya itu bagaimana sih melakukan perlu pembenahan internal sepertinya ya. Pembenahan ya. Dan antara atasan dan bawahan itu juga relasi seperti apa, terus juga pengawasannya seperti apa, controlling seperti apa. Karena ini kan kasus ini nggak terjadi sekali, 2 kali kan. Apalagi sebelum itu dari Komisi 3 ada namanya Pak Legislator. Kenapa sih ngomong garuk-garuk? Panjangan Gatel. kumisnya. Oh iya. Ya, Pak Syarifuddin Suding itu menyoroti saat soal adanya keterlibatan aparat penegak hukum terhadap Pak Suding ya. Oke. maraknya penyalahgunaan narkotika atau narkoba begitu. Oke. Dan di Indonesia kan tergolong tinggi ya. Apalagi waktu itu dia berkaca di kasus di Jawa Timur saja itu nomor 2 kalau nggak salah penyalahgunaan narkotika yang paling besar, dan kadang itu di-backingi oleh aparat penegak hukum. Nah ini jadi betul-betul legislatif meminta Polri sebagai pengayom masyarakat itu membenahi instansinya dan melakukan controlling terhadap aparatnya, dan juga pokoknya tidak ada pokoknya diminta ketegasan gitu terhadap oknum-oknum tersebut, karena itu kan mencoreng nama instansi. Tapi kan ironis ya, misalkan polisi yang seharusnya mengayomi dia dipersenjatai ya, itu senjatanya juga beli dari APBN, malah untuk milik negara, pakai uang rakyat, malah untuk membunuh. seperti itu kepada Jatuhnya kan kayak masyarakat. membunuh dong. Nah makanya ada nggak sih kalau statement-statement dari anggota DPR yang maksudnya mengarah bahwa penggunaan senjata api ini untuk dievaluasi kah, ditinjau ulang kah? Karena kan tentunya mereka dibawa senjata tentunya udah lolos tes dong. Tes Harusnya. psikologis apa dan Namun, sebagainya. Iya. Nah makanya Ada sih. Itu justru itu ada statement Ada, kayak gitu ada, dari ada. anggota. Hampir semua anggota. Semua anggota, Hampir semua semua anggota. anggota. Oh, oke, Poinnya oke, jadinya kayak Oke, TV parlemen? evaluasi. Iya, jadi poin kita tuh semua sama pasti. Tone bahwa Komisi 3 itu pengen sebagai evaluasi ini. Biar nggak sembarangan. Pak Rikwanto yang mantan juga anggota polisi kan? Pak Rikwanto, oke. Pak Rikwanto itu dia juga menekankan evaluasi rutin. Bahkan dia yang sudah dari backgroundnya dulu kepolisian, dia kan pasti tahu. Oke. Meski ya walau dia mengingatkan secara smooth ya, dia tetap bilang evaluasi rutin itu penting, psikotesnya. Nasir Jamil juga bilang begitu. Evaluasi rutin ini semua yang selain diketatkan tuh harus ada evaluasi rutin. Kenapa? Jadi biar dilihat secara berkala bahwa dalam periode segini, jenjang waktu segini tuh, oh ini masih layak nanti untuk berapa bulan ke depan. Itu kan harus lebih ketat. Lebih ketat tuh pasti ya, karena penggunaan senjata api salah Bahkan Pak Nasir Jamil itu nggak main-main, dia bilang kalau hukumannya bisa hukuman mati kalau penyalahgunaan senpi itu, apalagi sampai menembak orang ya, begitu. Jadi ini evaluasinya nggak hanya sekedar tes fisik tapi juga tes mental kan. Maksudnya evaluasi mental, apakah faktor psikologis ya. faktor psikologis, mental state si aparat itu apakah layak ini, apakah dia punya konflik pribadi yang memungkinkan dia melakukan tindak-tindak kekerasan begitu. Ubed tadi mau nambahin anggota lain atau ada yang Mirip sih Pak Iwayan Sudirta juga menyampaikan seperti itu bahwa dari Bali ya? Iya. Iwayan Sudirta, menyampaikan bahwa ini harus dievaluasi, dan dia juga menekankan bagaimana nih kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini bisa meningkat gitu. Kalau institusi ini terus kayak gini terus seperti ini dan banyak kejadian-kejadian yang akhirnya merugikan masyarakat, ya bagaimana? Apa harus nih ditarik gitu semua senjata? Tapi kan nggak mungkin kan, karena memang keamanan kan. Jadi memang Komisi 3 percaya dengan kinerja Polri, tapi tolong kepercayaan ini dijaga seperti itu. Ada tambahannya kan, kayak kata Pak Rikwanto, selain kepercayaan kan sebenarnya juga perlu ada pendekatan personal kepada masing-masing aparat ini ya, anggota personel kepolisian ini. Pendekatan itu supaya dia juga selalu sadar bahwa senjata ini cuma saat dia bertugas. Dan bertugas pun masih ada rambu-rambu yang harus dia
patuhi walaupun dia boleh bawa senjata saat bertugas. Itu juga Pak Riwanto mengingatkan, maksudnya dia juga menyarankan lagi bahwa kepolisian sekarang pimpinannya itu harus dipertimbangkan untuk pendekatan personel kepada petugas yang membawa senjata. Karena kalau misalkan ngomongin misalkan ada tawuran, membubarkan tawuran dan sebagainya itu kan juga kalau secara logika kan seharusnya nggak langsung dor di itu kan, kecuali melakukan ancaman yang berarti mungkin seperti itu kan. Harusnya mungkin ada tembakan peringatan dulu atau seperti apa, berapa kali tembakan peringatan, itu kan nggak yang langsung dor. Langsung terarah langsung ke tujuan gitu kan ya. Gitu. Oh ya, selain itu yang masalah no viral no justice juga kemarin kan yang terakhir ini kan juga ramai tuh. Jadi memang kinerja Polri benar-benar kinerja Polri ini benar-benar disorot sekali lah akhir-akhir ini, bagaimana kinerja mereka menangani sebuah kasus tuh harus bisa cepat dan juga tanggap, itu sangat soroti oleh masyarakat gitu. Yang terakhir ya itu yang kasus pemukulan penganiayaan ya pegawai di Toko Roti itu yang menurut info sudah 2 bulan tapi belum ada pergerakan dari polisi dan akhirnya akhirnya viral dulu baru penyidikan baru naik ke tahap penyidikan. Anggota ada yang ngomong, Bet? Iya ada. Nah, siapa? Pak Rikwanto kemarin. Pak Rikwanto ngomong kemarin semua sebelum kita syuting ya, bahkan dipanggil kan itu. Sebelum kita syuting dipanggil sama Komisi 3 kan soal kasus ini, si karyawatinya diundang, didengarkan kenapa sih? Statementnya hampir semua anggota menyampaikan. Statementnya apa Pak Rikwanto? Ya terkait itu bagaimana kinerja polisi ini tidak menunggu viral dulu baru dikerjakan, tapi ya itu kalau memang karena masalah yang ini tuh sudah sangat gampang gitu, videonya ada, buktinya ada, barang buktinya kuat. Kenapa lama gitu, kasus kayak gini aja lama, apalagi yang besar-besar kayak gitu sih yang dicoroti. Sama ada pesannya kayak kan sempat dibilang karena si anak bos Toko Rotinya itu ada keterbelakangan mental kan. Nah, Pak Riwanto juga menggarisbawahi hal-hal kayak gini itu harus benar-benar diselidiki dulu. Jadi jangan jadi alasan untuk mengulur-ngulur proses penyelidikannya untuk semua. Itu memang benar apa yang itu dia keterbelakangan mental hanya karena statement keluarga untuk menutupi. Ya kan kita juga nggak tahu kan. Jadi memang bagaimana itu Komisi 3 itu sangat kayaknya di periode ini memang benar-benar polisi lagi mereka mau dibenahi kayaknya. Kinerjanya tuh digas abis sama Komisi 3 bahwa ngegasnya Komisi 3 ngegas cepat, ngegas juga. Tadi Komisi 4 juga ngegas, ada isu masyarakat resah dikit peternak, ini langsung ngegas. Ini Komisi 3 bahkan kan kemarin yang rapat dengan itu kan saat reses ya. Saat reses ada RDP loh. Jadi kan Beto tadi bilang no viral no justice itu sempat diutarakan. Lu setuju nggak tapi dengan no viral no justice itu? Ya setuju sih. Kenapa? Karena memang saat ini teknologi khususnya medsos ya membantu sekali untuk membantu menyuarakan hal-hal yang tidak disorot gitu oleh publik, sehingga dengan adanya media sosial kita bisa gitu memviralkan dan juga fokus pada satu isu, dan hal tersebut juga menjadi semacam bahasanya bingung di sini. Semacam harus rame dulu. Jembatan ya buat. Iya, jembatan. Saluran dan aspirasi. Juga, apa sih namanya? Enggak dong, kan lu kan tadi ditanya Nuki. Iya, lu setuju no nggak viral no justice, lu setuju. Setuju Ya harusnya nggak usah viral, harus ada justice dong. Makanya gue tanya, lu no viral lu setuju? No viral no justice. Maksudnya gue tuh setuju. Ya no viral no justice. Realitasnya memang no viral no justice. Walaupun seharusnya tuh ya keadilan harus ditegakkan meskipun viral apa enggak. Jadi menurut lu gitu. justru harus viral dulu baru ditegakkan atau tanpa viral? Ya udah selesai keadilan. Jadi nggak perlu viral, tapi keadilan. Makanya gue tanya, gitu loh. lu bertiga setuju nggak no viral no justice dulu itu, atau ya udah lu tanpa viral juga harusnya berjalan? Kan sebenarnya Komisi 3 sekarang ngelihatnya karena itu kan. Kenapa sedikit-dikit kasus yang ke blow up sama masyarakat dulu, viral dulu, baru nih Komisi 3 ya mohon maaf kayak wah kita harus mulai ini gitu. Tiba-tiba udah ada langsung ke tahap segini. Tapi itu bener nggak? Nah makanya gue tanya, lu setuju nggak no viral no justice itu? Nggak setuju jadinya. Sekarang soal no viral no justice itu menurut gue dari pemberitaan yang ada, kenapa komisi ini ngangkat yang viral-viral? Ini kan gara-gara di netizen dan tanggapan-tanggapan di media sosial kan agak sedikit kecewa mungkin ya, kok aparat kita itu ngusut kasus yang berbasis viralitas aja. Sebenarnya Komisi 3 nggak pingin kayak gitu, makanya ini diangkat kan supaya ini jadi
memicu aparat kita juga dan memicu ke publik juga untuk memperlihatkan bahwa betapa DPR itu concern terhadap semua sebenarnya masalah penegakan hukum begitu. Karena kan ya Komisi 3 kan sangat mencintai sebenarnya aparat kita agar aparat kita ini bisa jadi pengayom masyarakat yang dicintai juga oleh masyarakat. Tapi gitu. bukan berarti Komisi 3 justru ikut-ikutan apa yang viral dulu baru diawasin, nggak gitu juga berarti. Oh kan? enggak dong, kan kalau misalkan yang nggak viral pun kayak misalkan banyak RDP gitu kan, itu kan sebenarnya banyak kasus-kasus yang nggak viral tapi kan mengadakan raker, mengadakan RDP, RDPU itu kan gitu. Dan dengan adanya RDPU itu kan juga jadi masyarakat bisa menilai dari apa yang disampaikan oleh pihak polisi dan juga apa yang ditanggapi oleh anggota. Jadi masyarakat akhirnya bisa menilai sendiri lah bagaimana kasus ini sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang memang perlu untuk diusut seperti itu sih sebenarnya. Dan tentunya saat RDPU atau rapat-rapat gitu kan juga disiarin kan secara live, juga, tidak ditutup-tutupi, dan tentu itu juga menunjukkan bahwa keterbukaan di DPR ini juga menjadi apa ya, DPR ini lembaga yang terbuka kok. Setiap misalkan rapat-rapat apalagi membahas yang isu-isu seperti tadi juga di live-in ya gitu. Dan transparan dan kasus itu jadi akuntabel begitu. Tapi itu juga poin buat DPR sebenarnya. Yang tadi kata Alfat, disiarin live terbuka di TV Parlemen, di medsos kan. Kita mendapatkan penghargaan dari keterbukaan informasi kemarin yang keempat kali kan, bagian kategori informatif loh. Dan itu udah berapa tahun ya itu ya selalu ini keempat kita ya. Keempat kalinya itu kita selalu dapat kan. Itu luar biasa sih. Mungkin di tengah banyak yang mengkritik bagaimana, tapi ternyata ada yang mengakui loh memang DPR ini sebenarnya yang transparan, terbuka dan ya menuju parlemen modern kan. Oke, kita lanjut ngomongin yang juga dekat masyarakat kali anaknya ya. Tentu dekat sama kita juga lah. Dekat sama kita juga nih. Kita juga merasakan nasib kita nih. Para pegawai, karyawan, kaum mendang-mending. Pokoknya masih menerima gaji. Iya, kaum mendang-mending ini jadi terkait dengan akan diberlakukannya PPN 12%. Nah, itu gimana nih? Siapa nih yang ada info lebih banyak nih ngomong terkait dengan PPN 12%? Ayo Kak, keluarin keresahan. Keresahan lu, gue resah banget ini gimana 12% nih. Oke, Nuki gimana? Kalau menurut gua ini PPN sebenarnya DPR punya andil besar. Oke. Memang kita melihat ini kan amanat undang-undang ya, harmonisasi perpajakan HPP ya. Peraturan perpajakan. Undang-undang HPP itu harmonisasi peraturan. Itu kan memang amanatnya memberikan memberikan wewenang pada pemerintah, semacam wewenang lah atau kebebasan kita bilang. Kalau untuk penerimaan negara ini boleh pajak itu mencari alternatif penerimaan lewat pajak-pajak apa yang masih bisa ini. Sebenarnya 12% ini kan cara salah satu untuk penerimaan pajak ya. Bukan buat bayar utang ya? Bukan, kita positive thinking. Bahwa ini penerimaan pajak untuk negara juga, untuk rakyat juga kan. Nah, tapi ternyata DPR pun tetap, ini yang kita harus terus sampaikan bahwa DPR itu aspiratif. Dia aspiratif karena keresahan-keresahan sebelum diberlakukan di 2025 itu DPR tuh sudah menyuarakan. DPR baru loh. DPR baru tuh langsung menyuarakan. Kita pernah lihat mungkin tayangannya di rapat paripurna Bu Rike ya menyuarakan soal itu. Di rapat kerja juga sebenarnya salah satu yang paling itu pimpinan DPR memberi concern yang lebih kalau dari Ada ya di TV Parlemen ya? Ada dong. Bahkan gue bikin lensanya. Tenang aja Alfat. Ada itu Alfat. Apa tuh ceritanya? Jadi itu dari pertemuan, ingat kan minggu lalu apa 2 minggu lalu itu pertemuan yang pimpinan DPR sama pimpinan Komisi 11 ke Istana bertemu Presiden Prabowo Subianto. Itu sebenarnya fokusnya karena DPR tuh akhirnya menerima masukan masyarakat, keluhan masyarakat, semacam kayak apa ya, bukan keluhan apa kali ya, kayak keresahan masyarakat lah soal PPN ini. Disepakati, dan itu memang gue merasa senang sih waktu begitu keluar dari walau gue nggak liput, tapi pas gue nonton yang mengumumkan itu DPR loh, pimpinan DPR sama Pak Misbakun kata bahwa kesepakatannya Pak Misbakun tuh ketua Komisi 11. Iya, nah kesepakatannya 12% ini hanya untuk kategori mewah. Poin di sini kan DPR yang udah ngambil panggungnya nih. Barang-barang premium. Tapi barang premium ada beras premium. Ada, itu kan kan dengan kriteria. Padahal banyak kelas menengah loh yang mengonsumsi beras premium. Nah,
Itu yang sebenarnya perlu juga dikawal lagi nanti kan, karena menunggu PP-nya kan, menunggu PP untuk teknis dari undang-undang itu. Itulah DPR ini mengawal itu, menyampaikan keresahan masyarakat, ketemu Presiden Prabowo, Pak Dasko, Pak Adis Kadir tuh waktu sama pimpinan Komisi 11 tuh ketemu, akhirnya sepakatnya soal kategori tertentu mewah. Oke, jadi dispesifikasi lagi ya. Padahal yang tadinya niatnya hampir semua kan, semuanya bakal kenakan 12%. Kecuali memang yang selama ini nggak kena, kayak pendidikan, kesehatan, barang pokok, bahan pokok. Nah, tapi memang itu kayak kata Alfat, bahan pokoknya kan dispesifikasi lagi dengan harga berapa yang termasuk premium kan. Tapi setidaknya DPR ini sudah mendengar aspiratif, dia menyampaikan ke pemerintah dengan ada kesepakatan ini ya, satu sisi cukup melegakan, walau memang belum tentu melegakannya nggak Bet. Lu pasti kena banget kan? 12%. Apalagi undang HPP itu kan sebelumnya memang anggota Komisi 11 Bu Anies Berwati itu menyebutkan itu kan asumsi pada saat 2021 dengan asumsi 2025 itu ada terjadi pemulihan ekonomi, tapi tampaknya agak sulit, apalagi selama akhir tahun ini kita merasakan ada beberapa deflasi di beberapa di Indonesia kan, 5 bulan itu. Jadi, deflasi kita. Jadi memang perlu mencermati ulang dan akhirnya kan keputusannya 12% itu untuk barang-barang mewah. Kalau misalkan banyak yang di PHK, terutama perusahaan-perusahaan tekstil kan, kemudian juga kelas menengah ini kan juga sedang tidak baik-baik saja. Ya kan? Banyak yang turun. Tapi kalian masih baik-baik kan? Terlihat baik-baik. Kelas menengah itu sudah dikatakan tidak baik-baik kalau sudah makan tabungan sendiri. Dan itu sudah banyak. Infonya begitu. Nah, makanya ada dari Ubed nggak nih statement yang kira-kira membuat kita senang dari anggota terkait dengan PPN itu? Ini anggota Komisi 11, Ibu Adri, saya lihat dulu nyontek dulu ya. Nyontek dulu. Kayaknya kamu lu terbeban banget dengan 12% ini. Iya nih. Bu Andi Yuliani Paris. Dia menyampaikan bahwa memang ya PPN ini salah satu tadi pemasukan buat pemerintah agar nantinya kedepannya kinerja dari pemerintah Prabowo ini bisa sesuai gitu anggarannya gitu. Cuman kan lagi-lagi ekonomi masih belum baik dan juga belum naik lagi pasca COVID. Jadi memang sebaiknya ditunda dulu waktu statementnya ini. Cuman kan akhirnya tetap berlaku. Iya, tetap berlaku tapi dengan pengecualian. Dan untuk digarisbawahi sendiri, undang-undang ini kan sebenarnya tidak disepakati semua fraksi kan dulu. Ada satu fraksi juga yang menolak sebenarnya dan ya itulah demokrasi gitu kan. Karena memang udah disepakati oleh mayoritas, ya akhirnya pajak ini harus kenaikan pajak ini harus Tapi kan yang tadi dibilang Agung itu kan kondisi pada saat itu, dan ternyata kan di 2024 ini kondisi ekonominya kayak tadi banyak PHK, kemudian juga itu jadi concern juga di pimpinan kita, salah satunya Pak Wakil Ketua Pak Cucun itu menyebutkan harus mewanti-wanti pemerintah kalau kenaikan ini mungkin bisa memicu pelemahan ekonomi. Pasti akan berdampak, ada efek domino lah ya di sektor industri, karena kan kenaikan harga itu akan mempengaruhi juga nanti kenaikan ongkos produksi dan distribusi, nanti juga akhirnya di masyarakat, di end usernya nanti pasti akan ada kenaikan barang kan gitu. Dan ya kita merasakan sendiri lah ya, belanja harian atau belanja bulanan kita pasti ada mengalami kenaikan mungkin. Cekot kena nggak ya? Kena ya. Check out dengan nominal sekian Pak, yang kategori berapa itu kena dong gitu. Tapi kan salah satu ada yang menarik, Pak Wakil Ketua Banggar Muhyiddin Muhammad Said itu ada teman di TV Parlemen tuh liputan dan saya melihat ininya, itu dia bilang sebenarnya satu sisi kalau kita mau melihat ada efek positifnya, cuman tetap kita harus lihat nanti realisasi di lapangan 2020. Dengan kenaikan 12%, UMP naik 6,5 kan? Nah itu. Jadi sebenarnya kita bingung ini sebenarnya 12% ini membawa apa ya? Pak Muhyiddin statementnya arahnya? Itu jadi memang ini akan ada negatifnya, ada positifnya. Positifnya yaitu dia bilang akhirnya kan ada kenaikan 6,5 ke UMP kita. Cuman kan ini yang harus kita lihat sama-sama juga, 6,5 seperti biasa ada kenaikan gaji buruh ataupun aparatur negara, pasti ada kenaikan harga barang juga lagi nanti. Dan juga harus ada pengawasan kan, karena nggak semua
perusahaan kadang-kadang mengikuti UMP gitu. iya. Banyak pegawai yang digaji di bawah UMP. Nah, itu juga harus diawasi oleh pemerintah bagaimana perusahaan-perusahaan ini sesuai dengan regulasi UMP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kayak gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya memang 12% ini antara tepat nggak tepat sih. Ya walaupun pemerintah udah nyiapin beberapa kebijakan-kebijakan paket-paket insentif dan tapi sebagainya. kan cuma beberapa bulan, Fat. Oke, Januari Februari ya. Iya, listrik Januari Februari 2 Dan bulan. saya sebagai masyarakat sebenarnya kenaikan itu tuh tidak masalah asalkan memang digunakan kembali untuk rakyat ya. Listrik masih berapa? Kalau masih 2.200 masih kena insentif tuh kemarin infonya. Iya. Pakai listrik nggak di rumah? Token. Oh iya itu listrik dong. Ya itu kenapa menurut gue dari pemberitaan-pemberitaan yang ada itu kenaikan 12% ini kan diharapkan dapat memacu pendapatan negara ya. Dan kita berhusnuzon lah, berprasangka baik agar pendapatan ini benar-benar untuk belanja negara yang tepat. Dan memang fungsi DPR sebagai regulasi legislatif setelah ini melakukan pengawasan dan mengawasi jalannya anggaran tersebut dan menganggarkan bersama mitra pemerintah begitu dengan KL-KL-nya agar itu program tepat sasaran dan memang tepat guna, memang bisa diimplementasikan lah buat masyarakat. Buat tapi kalau gue menggelitiknya dengan katanya UMKM nggak kena. Kok bisa? Kan kemungkinan UMKM tidak akan dikenakan pajak itu. Cuman kan kita nggak tahu UMKM yang mana. Untuk produksi. Iya kan? UMKM yang mana yang akan nggak kena. Nanti akhirnya kalau semuanya nggak kena, ternyata ada yang dia barang premium gitu. Makanya penting parlemen sebagai check and balances kan untuk mengawasi program kerja pemerintah itu gitu. Dan tentunya kita udah sangat bangga ya DPR, maksudnya kita di sini dan DPR ini benar-benar mendengar walaupun misalkan sudah di amanat undang-undang seperti itu dan digodok di sini, tapi DPR ini tetap mau melihat ke bawah aspirasi masyarakat seperti apa di bawah. Ternyata masyarakat ini belum siap, kebanyakan atau mayoritas masyarakat belum siap untuk diterapkannya PPN 12% karena dengan kondisi ekonomi tadi, dan akhirnya juga bersuara bagaimana nih baiknya seperti apa, dan akhirnya tetap berlaku ya kan. Akhirnya juga itu juga ada kontribusi dari desakan dari DPR juga dong, sudah ke pemerintah melaporkan ke pemerintah kondisi masyarakat sedang begini loh kayak gitu. Dan akhirnya ya itu maksudnya tetap bagaimana caranya tetap tidak melanggar undang-undang karena itu amanat undang-undang, tapi dibuat spesifikasi. Iya, waktu konversi yang di istana kan Pak Misbakun bilang pemerintah akan mencari opsi-opsi lain juga supaya tidak merata dulu 12% ini sampai nanti semua keadaan baik-baik saja. Oke. Poin kalau gue bilang poinnya 12% ini pasti pro kontra di masyarakat. Pasti. Di kita walaupun kita juga karyawan juga akan pro kontra. Tapi kita dari lembaga DPR ini sebenarnya yang harus kita gaungkan bahwa DPR tuh punya peran yang besar. 12% untuk kategori tertentu dulu itu karena DPR-nya ngegas. Ya, ke istana. DPR baru ngegas. Baru di sini kan periode baru ini ya. Ke istana. Jadi nggak cuma yang presiden, baru gitu. Anggota-anggota baru, tapi juga yang sudah pernah menjadi anggota DPR juga tetap ngegas. Gitu. Tutup 2024 ini ya dengan ngegas. Ngegas gitu. Ngegas tahun depan lebih ngegas pastinya. Gaspol pakai rem dikit. Oke pemirsa TVR Parlemen, itulah diskusi kami di Parlemen Newsroom, dan tentunya saksikan terus Parlemen Newsroom di episode selanjutnya.